Bismillahirrahmanirrahim. Babu dzikri 'inda as-sabahi wal masa. Di sini bab menerangkan zikir ketika waktu pagi dan sore. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah." Dan sebutlah Tuhanmu di dalam hatimu atau dirimu, tadarru'an dengan berdeble-deble, tadallul, tawadhu, merendahkan diri, wa khifatan disertai takut, wa dunal jahri dan tanpa mengeraskan, minal qauli perkataan, bil ghuduwi di waktu pagi, wal asal dan di waktu sore, wala takun dan jangan jadilah kamu, minal ghafilin termasuk golongannya orang-orang yang lalai. Lalai itu tidak memperhatikan, bukan lupa. Ghafil itu lalai, tidak memperhatikan, kayak enggak mementingkan, itulah namanya lalai itu. Nah, artinya apa? Pentingkanlah urusan berzikir kepada Allah, zikir dalam hati ataupun zikir yang secara lirih juga. Kalaupun zikir itu jangan, yang baik itu enggak usah keras-keras itu. Enggak usah keras-keras. Zikir itu ya apa itu? Karena kadang-kadang kalau keras itu disertai riya. Jadi orang itu kalau zikirnya pelan, nggak ada yang tahu gitu, malah justru itu lebih aman daripada riya. Lagi pula orang itu munajat kepada Allah, berbisikan dengan Allah, berzikir kepada Allah itu kan alangkah baiknya kalau dia dengan sopan santun. Makanya ketika baginda Nabi dengan bepergian bersama para sahabatnya, maka ketika naik ke gunung, maka salah satu sahabat ini mengucapkan Allahu Akbar dengan keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasih tahu sama Nabi, pelan-pelan, jangan keras-keras. Karena Tuhanmu ini bukanlah Tuhan yang budek katanya. Tuhanmu ini maha mendengar, Tuhanmu maha melihat, tidak usah begitu. Jadi kita harus punya adab, dalam zikir pun harus punya adab. Karena lagi menghadap kepada Allah, lagi menyebut asma Allah, lagi menyebut Allah. Bahkan dalam tahlil barang ini harus bukan keras-keras banter, juga enggak. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih baik sebetulnya. Tidak harus keras apal-apalnya juga enggak sebetulnya. Kalau berfirman, ya ada istilahnya ulama kalau keras itu biar masuk betul di dalam Madinah. Tapi sebetulnya kelihatan ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dunal jahri minal qawli bil ghudi wal asal wala takum minal ghafilin. Qala berkata ahlul lughah. Al asal mananya asal, jamu asil ya jamana asil. Wa huwa dan asal ma adalah waktu bainal asr dan maghrib, di antara asar dan maghrib. Arti asalnya sekarang ini. Ini waktunya zikir yang terbaik nih. Antara habis asar ini sampai nanti terbenamnya matahari. Wa qala dan berfirman Allah Ta'ala, wasabbih dan sucikanlah Tuhanmu bihamdi rabbika disertai memuji Tuhanmu qabla tulu'i syamsi sebelum munculnya matahari. Makanya zikir itu habis sholat subuh itu sampai munculnya matahari, sama habis sholat asar sampai terbenamnya matahari, itu yang terbaik, waktu yang terbaik. Wa qabla ghurubiha dan sebelum terbenamnya matahari. Wa qala, ini orang-orang kafir itu juga aneh. Ini orang-orang kafir sama menyekutukan Allah di waktu ini. Ketika mau terbenam matahari, mereka itu menyembah setan. Untuk terbenam matahari, karena munculnya matahari. Mereka juga begitu. Berbuat
menyembah-nyembah setan. Kita sembah Allah, kita puji-puji Allah, kita bersihkan Allah dari segala perkara yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah. Waqala dan berfirman Allah taala wasabbih dan sucikanlah Allah bihamdi rabbika. Baca wasabbih dan bacalah tasbih bihamdi rabbika dengan membaca tahmid. Wasabbih dan sucikanlah Allah dari segala perkara yang tidak pantas bagi Allah. Bihamdi rabbika disertai dengan memuji Allah bil asyi di waktu sore wal ibkari dan di waktu pagi. Qala berkata ahlul lughah al asyi maknanya asyi, ahlul lughah itu ahli bahasa. Al asyi maknanya asyi adalah waktu baina zawali syamsi, di antara tergelincirnya matahari. Habis sholat duhur itu sudah zawal. Sholat duhur itu sudah zawal juga. Wa ghurubiha dan terbenamnya matahari. Itu waktu zawal itu juga waktu sudah dapat dibuat dzikir. Waqala dan berfirman Allah Ta'ala fi buyutin di dalam rumah-rumah adina telah mengidini Allah ang turfa untuk dikeraskan. Wa yudhkara dan disebut fiha di dalam rumah ismuhu namanya Allah. Yusabbihu yang bertasbih lahu kepada yusabbihu membersihkan, mensucikan lahu kepada Allah fiha di dalam rumah-rumah itu. Bil ghuduwi di waktu pagi wal asal dan waktu sore rijalun para laki-laki la tulhihim yang tidak melalaikan mereka tijaratun perdagangan wala bai'un dan tidak jual beli an dzikrillah dari zikir kepada Allah. Jadi kalau sudah pagi itu bukan bergegas ke pasar, habis sholat subuh itu neruskan zikirnya sampai isyraq baru kerja. Kalau sudah sholat asar itu bukan kok terus buka toko, bukan, menghabiskan zikirnya sampai terbenamnya matahari. Ini dipuji-puji oleh Allah orang yang berbuat seperti ini. Inna sungguhnya qala dan berfirman Allah Ta'ala inna sungguhnya kami sakharna telah menundukkan al-jibala gunung-gunung. Ma'ahu beserta Nabi Dawud usabbihna yang mereka ini membaca tasbih bila asyi di waktu sore wal isyraq dan waktu isyraq. Wa Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa qala yang berkata khina yasbihu di kala pagi-pagian, wa khina yumsi dan di kala sore-sorean. Subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah 100 kali membaca ini. Subhanallah, aku mensucikan Allah dengan betul-betul mensucikan. Atau subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi dan dengan memuji Allah dan disertai dengan memuji Allah mi'ata marrah 100 kali. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, begitu 100 kali. Lam ya'ti maka tidak datang ahadun seseorang yaumul qiyamati pada hari kiamat bi afdalah dengan membawa yang lebih hebat, yang lebih afdal mimma daripada amalan jaa yang dia datang bihi dengan membawa amalan itu, yaitu amalan subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih ini. Ini amalan yang sangat hebat pahalanya nanti di akhirat sana. Kecuali illa ahadun kecuali seseorang qala yang mengucapkan maqala seperti perkara yang dia ucapkan juga auzata au terlebih lagi. Makanya kadang-kadang orang itu dikira sembunyi-sembunyi biar jadi nomor 1 ya. Di akhiratnya biar nanti nomor 1. Rawahu Muslim. Nah, semuanya ini orang itu pengen jadi nomor 1 nanti di akhirat. Enggak, aku kalau di surga tak bagian belakang-belakang saja. Orang bagian malah nanti. Orang itu diiming-iming kalau Allah itu. Diiming-iming surga, diiming-iming bidadari, diiming istana-istana Mekah, diiming-iming jabatan menjadi raja-raja di surga. Enggak kepengin. Ini manusia apa yang seperti itu aja? Nah, diiming-iming sama Allah nggak kepengen, alah aku nggak tertarik sama surgamu, mau begitu? Itu orang apa yang seperti itu? Ya orang yang gak kebahagiaan yang seperti itu. Kalau orang itu memang sungguh kebahagiaan akan dapat surga,
itu diiming-iming surga itu sewenang, masya Allah akan usaha mendapatkan surga yang tertinggi nanti, surga Firdaus. Nah, sehingga amalan habis-habisan. Jadi amal karena surga itu bagaimana? Amal karena diiming-iming oleh Allah untuk dimasukkan surga Allah itu amal karena Allah kan? Nah, paham tak? Itu sudah amal karena Allah. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, ja'a datang rajulun seorang laki-laki ilan Nabi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala maka laki-laki itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaki itu apa yang telah aku temui min aqrabin dari kalajengking ladaqatni yang menyengatku al-barihata di waktu malam tadi, malam ini adalah sangat menyakitkan. Waduh, sakit betul tadi malam aku disentup oleh apa jenenge kalajengking. Qala berkata sahabat baginda Nabi, amala qulta, adapun kalau kamu mau mengucapkan khina amsaita, ketika kamu sore-sorean, di sore ini kamu ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku minta perlindungan bikalimatillahi, dengan kalimah-kalimah Allah at-tammati yang sempurna semuanya. Minta perlindungan min syarri ma khalaq, dari perkara yang Allah ciptakan. Lam tadurruka, maka tidak akan membahayai kamu sentupan kalajengking itu. Ya, rawahu Muslim. Jadi itu kalimat ini tidak harus dibaca ketika mau tidur. Dibaca waktu sore saja itu dapat melindungi kamu selama nanti setiap sampai malam. Itu di sore ini bisa kamu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu sudah dapat melindungi kami nanti sampai waktu malam. Apalagi kalau kamu ulang lagi sebelum tidur juga kamu baca, juga lebih baik lagi. Kalau waktu khurut atau waktu jalan kaki, khurut jalan kaki sehingga sampai nginep di jalanan, memangnya seperti itu. Nah, itu harus baca ini, penting doa-doa ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa hanan ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta wa tarham wa hananta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عاصم سلطانا نصيرا، اللهم اجمع شملنا واجمع شتات أمورنا، اللهم وحد صفوفنا واجمع كلماتنا على الحق يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة، اللهم اجعل رجالها صالحين واجعل نساء صالحات، اللهم أذف فساقها كما أذبت ملح في الماء، اللهم أذف فساقها كما أذبت ملح في الماء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجب إلينا صالحي عبادك يعينوننا على طاعتك ونشر دينك وإعلاء كلمتك، اللهم ردنا ورد، اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا، اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على إحياء دينك القويم، واجعلهم يدا واحدة على الكافرين، اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن، سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.